Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali bertemu di Masjid Istiqlal. Dan mohon maaf yang pada kecele, saya tadi minta untuk tim share-nya untuk cek dulu, karena tadi pengumumannya awalnya yang bikin saya. Terus saya nggak ingat kalau itu adalah pengumuman waktu sebelum Ramadan, waktu kita di Baitul Mubarak. Saya hanya perhatikan judul, saya tidak perhatikan lokasi, sehingga mungkin teman-teman tadi sholatnya di Baitul Mubarak ya. Tapi insya Allah di minggu yang akan datang di Baitul Mubarak, karena takmir di sana nagih katanya mau bulanan di sini. Ditunggu minggu lalu, tapi karena kita di sini belum ada pengumuman, jadi saya bilang minggu ini di Istiqlal dulu, nanti insya Allah di minggu yang akan datang Selasa depan di Baitul Mubarak. Kita akan baca bab M di buku asli kitab Arabnya halaman 1185 dan di kitab berbahasa Indonesia halaman 34. Ats-tsalits asyar. Bab ini berkenaan dengan apa keutamaan dan pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersabar saat mereka mendapatkan musibah, terutama dari sisi kematian. Nah, di antaranya adalah yang pertama, shalawatullahi wa rahmatuh wa hidayatuh lis-sabirin. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan Indonesia, saya menyimak Arabnya. Silakan. Satu, keberkahan, rahmat dan petunjuk Allah bagi orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya. Pada ayat wal anfus, kekurangan atau kehilangan jiwa, ini adalah ujian dari Allah Ta'ala yang berkenaan dengan bab yang kita baca, yaitu tentang kematian. Kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan adanya kekurangan, diantaranya adalah kematian. Kemudian apa kata Allah? Wabashshirus sabirin. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Sebagaimana yang disebutkan pada judul tadi, bahwa orang yang bersabar manakala mendapatkan musibah, maka mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, juga diberikan rahmat dan mendapatkan keberkahan, sebagaimana disebutkan pada bagian akhir ayat tadi, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lanjut. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya, kabarkanlah berita gembira kepada mereka bahwa pahala mereka akan dicukupkan tanpa batas. Maka orang-orang bersabarlah yang beruntung dengan mendapatkan berita gembira yang luar biasa dan karunia yang besar. Kemudian Allah menyifati mereka dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, yaitu semua yang menyakiti hati atau tubuh atau kedua-duanya, seperti telah dijelaskan di dalam ayat tersebut. Di antaranya kematian orang-orang yang dicintainya, anak-anak, kerabat, dan para sahabatnya,
serta berbagai macam penyakit yang menimpa tubuh hamba itu sendiri atau tubuh orang yang dicintainya. Mereka mengucapkan innalillah, artinya kami berada di dalam kekuasaan Allah, di bawah peraturan dan tindakannya. Kita tidak memiliki sedikit pun dari diri, anak-anak, dan harta kita. Bila kita diuji dengan sesuatu, berarti Zat yang Maha Penyayang telah mentakdirkan sesuatu kepada para hamba dan harta mereka yang berada di dalam kekuasaannya. Niscaya tidak ada yang dapat menghalanginya. Bahkan di antara kesempurnaan penghambaan seseorang yaitu pemahamannya bahwa musibah itu berasal dari Allah yang Maha memiliki lagi Maha bijaksana, yang lebih menyayangi hambanya daripada dirinya dan ibunya sendiri. Hal inilah yang mewajibkannya untuk selalu ridho terhadap Allah dan bersyukur kepadanya atas segala ketentuannya, karena hal itu lebih baik bagi hambanya meskipun dia tidak mengalami musibah tersebut. Karena kita berada di bawah kekuasaan Allah, sesungguhnya kita akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Lalu dia akan membalas setiap hamba yang beramal atas perbuatannya. Jika kita sabar dan mengharapkan pahala, maka kita akan mendapatkan pahala kita terpenuhi di sisinya. Namun, bila kita berkeluh kesah dan marah, maka kita tidak akan mendapatkan bagian kecuali kemarahan dan hilangnya pahala. Kesadaran bahwa keberadaan hamba itu hanyalah milik Allah dan akan kembali kepadanya merupakan salah satu sebab yang paling kuat untuk melahirkan kesabaran. Mereka itulah orang-orang yang disifati dengan kesabaran tersebut, yang mendapat keberkatan dan sempurna dari Rabb mereka. Artinya pujian dari Allah atas mereka dan rahmat yang besar. Di antara rahmatnya kepada mereka yaitu memudahkan mereka untuk senantiasa dalam kesabaran, yang dengannya mereka akan mendapatkan kesempurnaan pahala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk yang mengetahui kebenaran. Dalam hal ini mereka mengetahui bahwa mereka adalah milik Allah serta akan kembali kepadanya dan mengamalkan kebenaran tersebut. Di sini maksudnya ialah kesabaran mereka karena Allah. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik dua keadilan dan sebaik-baik tambahan yaitu mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Ini adalah dua keadilan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan ini adalah tambahan yaitu yang diletakkan di antara dua keadilan tersebut serta merupakan tambahan dalam memikul beban. Maka demikianlah mereka diberikan pahala dan mereka juga diberikan tambahan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tadi kita baca pada subjudul bahwa Allah akan memberikan keberkahan, rahmat, dan petunjuk bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah. Sayangnya penulis tidak menyebutkan makna sabar, ya, yang kata para ulama, sabar itu adalah menahan diri, menahan hati, menahan anggota badan, menahan lisan dari melakukan sesuatu yang menunjukkan kemarahan terhadap takdir Allah. Itu makna sabar. Maka kalau ada orang bersabar, maka lisannya tentu tidak akan mengumpat, tidak akan berkeluh kesah manakala dia mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Begitu juga dia menahan hatinya dari rasa marah, kemudian menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan rasa marah itu. Contoh ujian yang Allah berikan di dalam ayat yang tadi kita baca,
Allah menguji kita dengan adanya ketakutan dan kelaparan. Ya, ini diberikan ujian ini kepada sebagian orang yang mungkin apa yang dihasilkan pada hari ini sangat mepet untuk dibagi-bagi antara makan, biaya transportasi, biaya listrik, air, dan lain-lain. Sehingga kadang sebagian orang ada yang makan sesuatu yang terbatas, yang mungkin tidak bisa dia usahakan lebih dari apa yang dia mampu. Ya, di Balikpapan ini masih banyak ada orang yang makan nasi sama garam. Kalau saya tidak salah, saya pernah cerita di sini, saya pernah ketemu orang yang bilang di hari-hari ini, Ustadz, gak ada kerjaan, jadi kami minum air hujan. Kalau lagi hujan itu banyak yang bisa ditadah, itulah makanan. Ya, karena untuk beli air galon gak bisa, jadi ditampung. Kalau lapar, minum air hujan. Di Balikpapan. Ini ujian. Ujian yang lain adalah naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ya, begitu juga wal anfus, dan adanya kematian. Nah, orang yang beriman sudah selayaknya dia menghadapi ujian-ujian dari Allah ini dengan adanya kesabaran yang definisinya sudah kita sampaikan tadi. Kemudian oleh Allah Ta'ala diberikan ganjaran. Tadi di bagian paragraf akhir kita dapati penjelasan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ada dua sebaik-baik keadilan dan satu sebaik-baik tambahan, yang itu semua tercakup sebagai ganjaran bagi orang-orang yang bersabar menghadapi musibah. Apa itu dua keadilan? Disebutkan tadi, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Rabbnya dan mendapatkan rahmat. Dan ditambahkan juga al-huda atau petunjuk, sebagaimana dalam firman-Nya wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tadi pagi saya lihat ceramah Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Kemudian di sisi tanya jawab ada pertanyaan seperti ini. Ini sebatas saya pahami. Syekh, saya punya keponakan. Ini di sesi tanya jawab pakai telepon ya. Keponakan saya itu imam masjid. Lalu dulu saya pernah menitipkan $15.000 kepada bapaknya. Lalu $15.000 itu diberikan kepada dirinya. Setelah bertahun-tahun saya menagih, tapi tak kunjung dikembalikan oleh keponakan saya ini. Dan kami sedang intinya menuju proses pengadilan. Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Maka jawaban Syekh Syadzili seperti ini. Ya, mungkin beliau setelah mendengarkan pengadilan, oh ya sudah. Kan nanti ada proses pengadilan untuk menentukan benar tidak, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, itu kan butuh proses pembuktian. Tapi di luar dari itu semua, Syekh mengatakan seperti ini. Apa yang Anda alami sekarang itu bagian dari ujian Allah Ta'ala, yang dengan ujian ini Anda harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Anda dapatkan pahala apabila Anda bersabar menghadapi ujian ini. Dan bukankah Nabi SAW mengatakan tentang orang yang zalim, nanti dia datang di hari kiamat dalam keadaan bertemu dengan orang yang dizaliminya, kemudian dia harus membayar kezalimannya di dunia, dan tidak bisa dibayar dengan harta, tetapi dibayar dengan pahala. Caranya, pahalanya orang itu diberikan kepada yang dizalimi. Bila benar uang itu diambilnya, tidak dikembalikannya, maka pahalanya dia nanti buat Anda.
Bila ternyata pahalanya belum cukup untuk menggantikan uang yang Anda klaim diambilnya, maka dosa Anda dikasih kepada dia. Maka di satu sisi mungkin ini ujian, tapi Anda juga harus bersyukur, karena ini nanti akan menjadi kebahagiaan di hari kiamat. Karena pahala Anda bertambah, dosa Anda berkurang. Demikian. Nah, kemudian yang kedua, kata penulis, al-isti'anatu bis-sabr min asbabi sa'adah. Dua, meminta pertolongan dengan kesabaran merupakan salah satu faktor lahirnya kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Di antara sebab kebahagiaan adalah bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi ujian dengan kesabaran. Ya, coba kita logikakan dengan logika mudah, teman-teman. Kita dapat ujian, terus kita hadapi dengan kemarahan. Kadang-kadang pertama, ujiannya justru mendapatkan solusi yang tidak tepat karena kita ambil dalam keadaan marah. Yang kedua, memangnya dengan marah-marah apa musibah itu langsung hilang? Ketiga, akan ada efek yang mungkin justru semakin disesali gara-gara menghadapinya tidak dengan sabar. Contoh mudah, kita sering lihat misalnya orang entah karena cuma saling mau ambil jalan, mobil sama mobil, mana yang mau duluan, mana yang mau didahului, atau hanya karena hampir ketabrak sedikit, itu pun tidak tertabrak sebenarnya, atau sudah tertabrak, terserempet. Kemudian kedua-duanya tidak ada yang sabar. Apa yang terjadi? Ada yang karena udah kadung terserempet, hancurin sekalian, mobil tabrak sama mobil, motor dilindas oleh mobil. Yang satu mecahkan kaca mobil sini, dibalas pecahkan kaca yang sebelah sana. Jadi yang tadinya itu cuma serempet, mungkin kalau pergi ke body repair, mungkin biayanya cuma misalnya 200.000, ini jadi juta-juta. Yang harusnya kalau dengan sabar keluarnya sedikit, malah tambah banyak. Belum lagi kadang-kadang yang tadinya cuma serempet antar kendaraan, sekarang bukan lagi kendaraan, bonyok-bonyokan sesama pengemudinya. Tapi coba kalau dihadapi dengan kesabaran, kata penulis, min asbabi sa'adah, akan ada kebahagiaan. Datang turun berdua, maaf ya, oh iya saya juga mau minta maaf ya, iya hampir kita tertabrak, iya sama-sama mohon maaf ya, iya pergi, itu udah adanya lapang, nggak ada yang bonyok, nggak ada mobil yang tambah rusak, ya kan? Saya pernah posting di medsos saya, ada CCTV gitu, ada anak kecil naik sepeda, ada mobil mau mundur, hampir tertabrak gitu. Yang dilakukan adalah si pengemudi mobil ini, yang notabene orang Saudi, kelihatan dari bajunya. Ya, kita bayangkan kalau ini orang Indonesia, mungkin sudah diumpat itu anaknya. Mati kamu, begitu ya kurang lebih. Pengemudi Saudi ini keluar dari mobilnya, memegang tubuh anak itu. Kamu nggak apa-apa? Kira-kira begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya Syekh, nggak apa-apa. Si Syekhnya cium tangan si anaknya, dibalas si anak itu cium kepala si orang tuanya, orang tua ya. Nah, ini buah dari kesabaran. Ya. Yang ketiga, mahabbatullah lis-sabirin. Tiga, kecintaan Allah bagi orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah cinta dengan orang-orang yang sabar. Yang keempat, ma'iyatullah lis-sabirin. Yang keempat, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah
Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, saya mau kasih gambaran ya. Di bandara misalnya delay, yang delay ini parah gitu ya, kita ngamuk-ngamuk atau sebagian orang ngamuk-ngamuk di counter check-in ya. Bukan di counter check-in, di ruang tunggu, karena biasanya orang ngamuk itu di ruang tunggu, bukan di counter check-in. Ada orang yang ya sudah sabar aja, apa yang mau dikata ya, lalu pergi dia ke tempat sholat, datang sholat zuhur dia sholat, datang sholat asar dia sholat ya. Maka ini akan melahirkan ma'iyatullah, melahirkan kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar ini ya. Bagaimana itu Allah membersamainya? Allah memberikan petunjuk kepadanya dalam langkah-langkahnya, dalam apa yang harus dia lakukan. Allah berikan kepadanya bimbingan ya, Allahu a'lam. Saya contohkan juga di masa-masa haji ini, jelang haji ya, semoga jamaah yang belum pernah haji Allah mudahkan rezekinya. Mungkin teman-teman dengar ada rapat di DPR, Kemenak minta anggaran 1,5 triliun untuk nombok ini, nombok itu. Sebenarnya bukan cuma yang reguler, yang furoda juga. Ada sebagian travel yang mau tidak mau harus minta tambahan lagi ke jamaahnya, meskipun sudah disampaikan sedari awal. Nanti siap-siap ya Pak, kalau ternyata ada tambahan dari masyair atau dari pemerintah, harus siap dananya. Sudah diberi wanti-wanti pahit-pahitnya ya, dan betul-betul pahit. Ada yang minta tambahan $2.000. $2.000 itu 20 sampai 30 juta. Kalau dia pergi suami istri berarti 58 sampai 60 juta tambahannya ya. Bagi orang yang tidak bersabar, dia hanya akan berkeluh kesah, dari mana dapat uangnya ya. Adapun orang-orang yang mau bersabar, maka dia minta pertolongan kepada Allah. Mumpung masih ada jarak 1 bulan, dia berdoa, ya Allah, dari mana ini uangnya? Berikan saya rezeki, berikan saya jalan keluar, karena tidak mungkin mundur ya. Apalagi yang reguler, mau mundur kayak apa? Ini aja sudah masuk namanya, sudah syukur. Berapa banyak jamaah yang berharap bisa pergi tahun ini nggak pergi dikarenakan usianya sudah di atas 65, sudah siap uang nih, tapi Allah takdirkan usianya sudah lewat batas. Mau tidak mau bersabar, ya adalah bersabar. Ya Allah, semoga sudah dicatat pahalanya. Adapun yang lanjut, dia harus nambah. Saya dengar-dengar 6.000 real. Kalau kali 4 berarti 24 juta. Kalau suami istri 48 juta. Ya, bersabar menghadapi jalan seperti ini, yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang yang sudah pergi haji di tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Lanjut. Yang kelima, orang yang bersabar berhak masuk surga. Allah berfirman, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Yang keenam, orang-orang bersabar akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Balasan bagi mereka tidak ditimbang dan ditakar, namun langsung diberikan untuk mereka tanpa hitungan, batasan, dan tanpa ukuran. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala mereka tanpa batas.
7. Yang ketujuh, semua musibah telah tercatat di Lauh Mahfuz. Semua musibah telah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum Allah SWT menciptakan makhluk dan semuanya yang hidup. Ini adalah perkara besar yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Bahkan hati orang-orang yang berakal pun tidak sanggup mencernanya. Tetapi yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Allah berfirman yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, di antara faedah orang bersabar menghadapi musibah adalah dia tidak akan begitu bersedih dan berputus asa. Tadi disebutkan dalam ayat bagian akhir kita baca, likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kamu tidak berputus asa dengan sesuatu yang luput pada dirimu. Ya. Kenapa tidak perlu berputus asa? Sedih boleh, sabar wajib, putus asa haram. Kenapa disebutkan tadi di subjudulnya jami'ul masaibi maktubatun fil lauhil mahfuz? Karena semua musibah yang kita alami sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, tante saya, adiknya mama saya, usianya tahun ini berapa? 66 kayaknya. Ya. Kemarin datang waktu lebaran. Cil, jadi haji Cil tahun ini karena sudah tertunda dari 3 tahun lalu. Inilah qadarullah. Nggak jadi, usianya sudah 66 katanya. Mungkin itu nangis duluan waktu dengar pengumuman. Mungkin air matanya sudah habis waktu dengar pengumuman bahwa dibatasi hanya 65. Ya kan? Tapi seperti tadi, sedih boleh, sabar wajib. Karena sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz bahwa Anda 2022 nggak jadi haji. Karena usia Anda sudah lewat. Dan mungkin dia berkata begini, andaikan saja mamaku dulu nikah lebih awal 1 tahun, supaya aku juga lahir lebih awal 1 tahun. Jadi tahun ini aku 65 dan aku pergi. Kenapa juga sih harus seperti ini nasibku? Kita jawab, ya itu takdir Allah Ta'ala. Bagaimana kalau terlanjur mendaftar dan ternyata tidak bisa berangkat? Semoga Allah sudah catat pahalanya. Saya masih ingat waktu tahun 2020 bulan Februari akhir, 10 hari lagi saya mau berangkat umroh sama jamaah. Tapi tanggal 29 itu lockdown Saudinya. Ada beberapa kondisi. Saya dengan jamaah yang belum berangkat, kadung sekalian nggak berangkat. Jadi masih bisa ada spare untuk nanti berangkatnya setelah selesai pandemi gitu. Tapi yang sakit, yang sudah sampai di Aqsa, yang mau terbang hari ini ke Saudi, nggak jadi. Terbangnya pulang, nggak jadi ke Saudi. Aqsa balik Jakarta. Ada yang lebih sedih lagi pastinya, yang sudah sampai di Jakarta dan orang daerah, orang Balikpapan misalnya. Pagi ini dia dengan senang hati pergi ke Jakarta. Alhamdulillah, ntar siang pesawat kita ke Jeddah. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta jam 10 lockdown, nggak bisa berangkat. Bahkan mungkin ada yang kopernya sudah masuk tuh, nggak tahu ada kopernya di dalam sana. Dapat berita suruh pulang kembali ke daerahnya. Betapa sedihnya. Ada yang masih di rumah. Ya, dan itu semua adalah musibah-musibah. Para ulama ramai-ramai memberikan fatwa dan memberikan peringatan
memberikan himbauan agar bersabar, dan apa kata mereka? Insya Allah yang sudah berniat dan sudah persiapan tinggal berangkat tapi tertunda, maka Allah sudah catat pahalanya. Dari jamaah saya yang belum berangkat di Maret 2020 itu ada 3 wafat, gak jadi berangkat. Tapi semoga Allah sudah catat pahalanya. Ya, meskipun hati tetap pasti ada beratnya. Ya, karena bagi sebagian kaum muslimin terutama yang memang belum pernah ke sana, yang diinginkan bukan cuma pahala, rindu mau lihat Ka'bah, ingin sholat di Masjidil Haram. Ya, akhirnya Allah takdirkan wafat kena COVID, gak jadi berangkat. Yang sudah terlanjur sampai Jakarta, pulang habis uangnya, gak ada yang bisa diganti. Ya. Kedelapan, tidak ada suatu musibah yang menimpa jiwa, harta, anak, kekasih dan lainnya kecuali terjadi dengan qada dan qadar Allah. Ilmunya telah mendahulunya, penanya telah menuliskannya, kehendaknya telah dilaksanakan, dan hikmahnya telah menuntut hal tersebut. Jika seorang hamba mengimani bahwa semua itu berasal dari Allah, lalu dia ridho dan menyerahkan urusannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak dan ganjaran yang baik di dunia dan akhirat. Serta Allah akan menunjuki hatinya sehingga dia akan merasakan ketenangan dan tidak merasa gelisah ketika menghadapi berbagai musibah. Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan keteguhan hati dan kesabaran ketika musibah tersebut terjadi, sehingga dengan hal itu dia akan mendapatkan balasan yang langsung di dunia selain pahala yang Allah simpan untuknya pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qamah berkata dari Abdullah bahwa ia telah mengomentari ayat, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, yaitu seseorang yang ketika ditimpa suatu musibah, dia ridho dan sabar bahwa musibah tersebut berasal dari Allah. Alangkah indahnya bait syair yang dikatakan oleh Ibnu Naziruddin Ad-Dimashqi rahimahullah, yang artinya, Maha suci zat yang memberikan ujian kepada manusia, yang mencintai mereka, dan ujian itu adalah suatu pemberian. Maka bersabarlah dalam musibah dan jadilah orang yang ridho, karena inilah obat untuknya. Serahkanlah kepada Allah apa yang telah diputuskannya, dan Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Yang kesembilan, Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat di atas, Allah bersumpah yang diperkuat dengan huruf lam, bahwa Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Suatu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang sangat banyak. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah beramal kebaikan, yaitu dengan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Sungguh indah perkataan Abu Ya'la Al
mushili, yang artinya sungguh aku telah melihat dan perjalanan hidup menjadi bukti pengalaman bahwa kesabaran akan memberikan kesudahan yang terpuji, dan sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh dalam suatu urusan yang ingin diraihnya dan bersikap sabar, melainkan ia pasti akan beruntung dengan kesuksesan. Yang ke-10, doa yang diucapkan ketika mendapatkan musibah dan balasan serta pahala yang besar dari musibah tersebut. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada seorang hamba yang tertimpa suatu musibah lalu berdoa, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah aku pahala pada musibahku dan berikanlah pengganti untukku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan memberinya pahala pada musibahnya dan memberikan pengganti untuknya dengan yang lebih baik. Di poin yang ke-10, penulis mengajarkan kepada kita ada 2 poin di sini. Pertama, apa yang dibaca oleh orang yang tertimpa musibah, dan apa ganjaran yang Allah berikan bila mereka mengucapkan bacaan ini. Ya, coba dibaca apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masih ingat waktu di Baitul Mubarak sebelum Ramadan, saya bilang sebagian orang awam karena terbiasa salah, lalu itu yang terhafal. Innalillah wa innalillah raji'un. Ya, yang benar adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang benar adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan innalillahi wa inna lillahi raji'un. Selanjutnya ada tambahan Allahumma jurni. Coba diikuti. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, sampai situ aja ya. Jadi yang dibaca mulai dari innalillah sampai wa akhlif li khairan minha. Jangan satu hadis dibaca semua, karena hadis ini memuat doa dan yang dibaca adalah doanya saja. Apa artinya? Innalillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami kepadanya nanti raji'un, kami akan kembali. Allahumma jurni, Allahumma ya Allah, ujurni, berikanlah pahala fi musibati, dalam musibah yang aku hadapi. Wa akhlif li, dan gantikanlah untukku khairan minha, sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang ya manakala mendapatkan musibah ini. Begitu. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Demikian doa yang kita baca manakala kita mendapatkan musibah. Kemudian apa ganjarannya? Ganjarannya disebutkan Nabi di bagian akhir hadis ini. Ya, tidaklah orang yang tertimpa musibah mengucapkan bacaan tadi illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Ya, tidaklah mengucapkan doa tadi melainkan Allah akan memberikan kepada dia
pahala dikarenakan musibah yang dia hadapi dengan kesabaran, dan Allah akan ganti untuknya sesuatu yang lebih baik. Ya. Dan ini harus kita yakini, jemaah. Kalau kita bersabar saat menghadapi musibah, kita berharap Allah menggantikan bagi kita yang lebih baik. Nah, ada riwayat dari Ummu Salamah yang pernah mengalami apa yang sesuai dengan hadis ini. Bahkan Ummu Salamah adalah perawi dari hadis yang kita baca tadi beserta doanya. Coba dibaca. Apa ceritanya Ummu Salamah tentang doa ini? Ummu Salamah mengatakan, setelah Abu Salamah meninggal, lalu aku membaca doa seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku, sehingga Allah menggantikan untukku dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi begini, Ummu Salamah mengadu kepada Nabi tentang suaminya yang wafat. Maka Nabi SAW mengajarkan doa seperti tadi. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala dari musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, maka Allah betul-betul menggantikan untukku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Rasulullah. Maksudnya adalah Ummu Salamah setelah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dalam lafaz yang lain? Dalam lafaz yang lain, yang artinya tidak ada seseorang muslim yang tertimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku dan berikanlah pengganti untukku dengan yang lebih baik daripadanya, dan seterusnya. Di dalam lafaz Ibnu Majah disebutkan yang artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, kepadamulah aku mengharapkan pahala dari musibah yang menimpaku ini. Maka berilah pahala pada musibah tersebut dan berikanlah pengganti untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, kalian telah mengambil anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Lalu Allah bertanya, kalian telah mengambil buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang telah dikatakan oleh hambaku? Mereka menjawab, dia memujimu dan beristirja. Apa itu istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Lantas Allah berfirman, bangunlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namailah rumah itu dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Ini Allah berikan berupa ganjaran rumah di surga bagi orang yang wafat anaknya. Dan ketika wafat anaknya dia tidak meratap, dia tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia tidak bersabar. Bahkan kata malaikat, justru dia memuji engkau ya Allah, dan dia beristirja. Maka Allah perintahkan untuk dibangunkan satu rumah di surga untuknya. Kemudian Ibn Nasruddin rahimahullah mengungkapkan dalam bait syairnya yang artinya, qadha berlaku dan membuahkan kebaikan sebagai balasan bagi mukmin yang berpegang teguh kepada Allah, bukan bagi orang yang lalai. Bila datang kesenangan atau ditimpa kesedihan, pada dua keadaan itu dia mengucapkan alhamdulillah. demikian jemaah yang dirahmati Allah, 10 hal yang berkenaan dengan kesabaran saat menghadapi musibah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang.
sebagai penutup, saya mohon maaf tadi jamaah mungkin ada yang baca pengumuman dan pergi ke Baitul Mubarak. Ya, tadi kesalahan dari saya sendiri dan tim. Kemudian insya Allah di Selasa yang akan datang kajian kita pindahkan 1 kali sebulan sebagaimana yang saya pernah sampaikan. Kita akan pindah ke Baitul Mubarak di Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.